Jadi yang pertama, Wake Foundation sudah melakukan vaksinasi itu di akhir Maret. Sampai hari ini kami sudah memvaksinasi sebanyak 50.000 peserta. Dari 50.000 peserta, 28% itu adalah kelompok anak-anak muda, usia remaja. Dari 28% itu 4,2% adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, Acer vaksin ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah untuk percepatan vaksin. Jadi untuk itu kami melakukan vaksinasi dengan metode drive-thru. Jadi metode drive-thru, lalu kami menyediakan tempat khusus dan jalur khusus bagi adik-adik penyandang disabilitas, gitu ya. Kami melakukannya itu dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Kami menyediakan jalur khusus dan kami menyediakan tempat khusus bagi adik-adik penyandang disabilitas ini yang memang tidak bisa melakukan vaksinasi berbarengan dengan peserta yang umum. Kebetulan saya itu juga aktif di ASEAN Autism Network. Jadi Ibu Kartini, terima kasih banyak juga Pak Menkes, Presiden Republik Indonesia. Sesungguhnya penanganan orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan vaksin di Indonesia ini sudah sangat luar biasa dan bahkan bisa dikatakan dimanja gitu ya. Yang pertama kami mendapat undangan di bulan April ya. Saya sendiri suntik itu di bulan Maret ya karena suami saya wartawan, keluarga wartawan kita bisa dapat duluan. Nah itu di bulan April di GBK itu dibuka pada waktu bersamaan dengan BUMN ada tenda khusus untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Nah kebetulan di center kami itu ada 75 dewasa autistik, namun tidak semuanya bisa ya. Ada yang masih takut, terus kemudian ada yang orang tuanya juga yang takut karena kalau anak kebutuhan khusus gimana ya kalau divaksin. Terus kemudian ada yang nggak kondusif ya, kayaknya masih belum bisa dikekep gitu ya. Nah terus akhirnya dari 75 itu hanya 25 orang. Tapi terus kemudian perlahan akhirnya sekarang semuanya sudah 75 orang disuntik. Jadi menurut saya layanan fasilitas kesehatan di Indonesia ini sudah luar biasa untuk vaksin. Karena COVID ini merupakan satu pandemi, tentu penanganan itu secara umum ya, secara umum. Karena kan obat kemudian tindakan itu sama ya, apakah dia anak berkebutuhan khusus atau tidak. Hanya di dalam pelaksanaannya para petugas kesehatan tentu akan memperhitungkan. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan oleh Bu Prita, kalau anak-anak itu harus diinfus, mungkin kelihatannya agak kejam ya, harus dipakai scalp gitu ya, ditahan, karena memang tidak mungkin juga dalam kondisi dia COVID itu atau tidak mendapat obat atau tidak mendapat masukan makanan. Otomatis ada perlakuan-perlakuan yang memang khusus. Ya, bahkan tadi disampaikan Bu Prita mungkin disedasi gitu ya. Karena memang itu kondisinya. Karena kita menginginkan bahwa dia tetap sehat, ya kembali sehat. Sehingga memang kadang-kadang orang melihatnya kok sangat seperti itu. Tapi memang itulah kondisi yang harus diberikan. Tetapi tentu yang paling pasti adalah kita akan memberikan yang terbaik. Termasuk juga biasanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus tentu tidak akan langsung ya diberikan obat. Kan kita akan nanyakan riwayatnya dulu ya. Akses untuk vaksinasi bisa langsung dibawa ke puskesmas atau ke sentra-sentra vaksinasi. Hanya tinggal langsung, karena sekarang sudah tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus, tapi semua masyarakat Indonesia sudah boleh. Dan itu sudah dilakukan bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa juga di sentra-sentra. Bahkan ada juga tim dari TNI dan Polri yang melaksanakan hal ini. Jadi monggo datang dan tapi sampaikan anak ini anak berkebutuhan khusus. Ayo kita bawa anak-anak kita yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan vaksinasi. Dan pastikan mereka adalah generasi penerus bangsa yang mampu memberikan sesuatu bagi bangsa ini juga. Karena di balik kekurangan mereka ada kelebihan mereka.